Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, ya. Oke, sudah kerekam. Mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. NIM saya 054885054 dari UT Serang. Di sini saya ingin menjelaskan laporan praktikumnya. Laporan tugas 2 jaringan komputer, di mana di sini ada cara mengimplementasikan 20 perintah command prompt, ya. Di sini ada tugas 2. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada 20 perintah. Nah, di sini saya membaginya itu secara garis besar itu jadi 2, navigasi dan IP dasar, dan diagnostik dan sistem. Nah, di navigasi dan IP dasar ini ada 10 di sini. Ada CD, CLS garis miring tanda tanya, dan ini nanti kita akan menjelaskan satu-satu. Dan jika kita pecah lagi menjadi sub-sub lain lagi, berarti ada 4. Ada navigasi, IP dasar, diagnostik, dan sistem. Oke, gimana kita selanjutnya? Kita next slide dulu. Nah, di sini navigasi dan bantuan. Oke, di sini pertama itu ada CD, ya. Ada CD. Cengdir, ya. Karena kepanjangan Ceng directory. Ya, digunakan untuk berpindah antara directory atau folder dalam sistem berkas. Nah, di sini saya sudah membuka CMD. Gimana caranya? Katanya CD ini dia bisa berpindah tempat. Oke, contoh misal saya mau ke UT ini, UT semester 3, ya. Kita copy aja link page-nya, langsung saja kita CD. Nah, artinya kita mau masuk berpindah tempat ke C user Windows, ya. Di sini ini nama page-nya, kita enter saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam Universitas Terbuka garis miring UT semester 3, ya. Perintah pertama adalah CD atau change directory. Nah, perintah ini itu berfungsi untuk menavigasi atau berpindah dari satu folder ke folder lainnya di dalam sistem berkas, ya. Sistem berkas apa? Sistem berkas Windows. Seperti yang terlihat di layar, ya. Terus mati dia. Maaf, ini harus kenapa ini dia? Waduh. Sepertinya errornya, ya. Oke, maaf. Kita sambil cek saja. Oke, masuk. Nah, oke. Maaf, ada kendala teknis sedikit. Nah, jadi seperti itu, ya, seperti yang terlihat di layar saat saya mengetik CD titik-titik, ya. Posisi direktori saya itu mundur 1 tingkat ke belakang, ya. Ini adalah fondasi utama sebelum kita mengeksekusi file di folder tertentu. Oke. Nah, ketika saya mengetikkan user Windows, ya, seperti ini page-nya, maka dia akan masuk lagi ke tujuan yang kita mau. Nah, oke. Kedua, ada perintah CLS dan CLS garis miring tanda tanya. Nah, apa sih CLS itu? Coba, ya, kita coba di sini CLS. Nah, oke, sebelum kita coba, kita jelasin dulu apa sih itu CLS atau disebut clear screen. Nah, kita ketik ya di CMD, set. Nah, hilang semuanya, ya. Nah, selanjutnya adalah CLS atau clear screen ketika kita sudah mengetik banyak perintah seperti tadi. Nah, dan layar CMD mulai penuh, ya, misal kayak gini, penuh, ya, layar CMD penuh, maka kita langsung aja ketik CLS. Nah, maka dia akan hilang perintah-perintah sebelumnya, ya, karena biar tidak berantakan, ya, karena perintah CLS digunakan untuk membersihkan seluruh teks pada layar monitor sehingga konsol kembali bersih tanpa menghapus proses yang sedang berjalan di latar belakang. Nah, oke. Nah, lanjut. Ini ada CLS garis miring tanda tanya.
Apa ini? Apa bedanya? Nah, di sini ada clear the screen, CLS. Nah, jadi perintah ketiga itu CLS garis miring tanda tanya ini di dalam lingkungan Windows, simbol garis miring diikuti tanda tanya ya, merupakan parameter global untuk memanggil menu bantuan atau help. Nah, di sini kita melihat instruksi resmi dari Windows mengenai cara kerja perintah CLS tersebut. Nah, ini clear the screen. Tuh, CLS sama dengan tanda tanya. Berarti kita nanya, CLS itu gimana nih cara penggunaannya? Oh, CLS itu untuk clear the screen. Ketik CLS gitu ya. CLS gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke dir. Dir, apa sih dir ini ya? Menampilkan bantuan untuk kursornya menampilkan bantuan untuk perintah dir guna melihat isi direktori secara detail. Oke, kita coba dir. Nah, ini dia direktori saya. Nah, pada perintah keempat ini yaitu dir, perintah dir ini perintah untuk menampilkan direktori. Nah, sekarang dir tanda tanya ya. Oke, kita coba dir garis miring garis miring tanda tanya. Nah, ini dia tuh. Seperti ini. Dir garis miring display a list of file in subscript in a directory. Nah, pada keempat ini perintah dir sendiri berfungsi untuk melihat isi dari sebuah folder ya, dir doang ini untuk melihat sebuah folder dengan menambahkan parameter garis miring tanda tanya. CMD itu nanti akan menampilkan dokumentasi bantuan, opsi atribut dan format susunan file ya, yang bisa kita gunakan untuk menyaring tampilan data folder. Nah, di sini ada bantuannya nih, ada petunjuk-petunjuknya tuh ya. Oke, press any key to continue. Oke, kita enter saja. Oke. Nah, sekarang kita ke perintah kelima. Di sini ada ipconfig. Apa sih ipconfig itu? Nah, ipconfig ini ya menampilkan ringkasan alamat IP, subnet mask dan gateway ya. Oke, kita ketik ipconfig. ipconfig, jangan di spasi ya. Nah, di sini akan menampilkan benar ya, IP, subnet mask dan default gateway. Di sini kosong karena nggak ada default gateway-nya saya ya, menggunakan WiFi saya. Nah, sekarang ipconfig all ya, ipconfig. Oke, kita jelasin dulu di ini dia default gateway-nya. 192.168.1.1. Nah, pada ipconfig ini kita masuk ke bagian jaringan dengan perintah ipconfig. Nah, perintah ini digunakan untuk apa? Untuk melihat ringkasan konfigurasi jaringan pada komputer saya. Ya, di layar dapat kita lihat nih informasi penting seperti alamat IPv4 ya. Ini dia alamat IPv4. Di sini alamatnya. Ada subnet mask dan ada default gateway-nya. Oke, sekarang perintah yang selanjutnya, perintah ke-6 yaitu ipconfig garis miring all. Nah, ini dia. Memberikan rincian teknis mendalam termasuk alamat fisik, MAC dan DHCP. Oke. Nah, ini dia. Ini dia nih, lebih detail lah ya. Ketika kita mengetik ipconfig garis miring all ya, maka perintah ini untuk menampilkan seluruh detail teknis adapter jaringan. Nah, di sini kita bisa melihat host ya, kita bisa melihat host. Oke, nama komputer, kita bisa melihat nama komputer di sini. Ya, ada DHCP-nya juga seperti tadi, media state, physical address ya.
atau ya pokoknya status DHCP-nya nih, DHCP-nya aktif atau tidak kita bisa lihat. Terus hingga IP DNS-nya juga kita bisa lihat di sini, DNS. Oke, di sini pokoknya lengkapnya intinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada IP config. Nah, garis miring tanda tanya. Nah, di sini. Nah, pada perintah ini IP config garis miring tanda tanya menyajikan parameter lanjutan yang didukung oleh IP fungsi IP config. Nah, menu bantuan ini sangat penting nih bagi seseorang administrator jaringan untuk mengetahui perintah spesifikasi apa saja ya yang bisa kita pakai. Misal garis miring I display this help message, misalnya mau release ya, release the IPv4 for the specific adapter ya. Pokoknya di sini untuk membantu ya, kamus istilahnya tuh kamus parameter bantuan untuk optimasi perintah konfigurasi IP. Oke, kita lanjut. Di sini IP config itu sudah ya. Nah, di sini ada release. Nah, release ini melepaskan alamat IP yang sedang digunakan dari adapter jaringan. Ya, terus rename meminta alamat IP baru dari server DHCP untuk menyegarkan koneksi. Oke, mungkin kita clear dulu di sini, kita CLS dulu. Kita ke perintah selanjutnya, IP config ya, sama dengan garis miring release. Nah, ini dia release ya. Selanjutnya saya di sini saya akan melanjutkan IP config release. Nah, ini dia IP config release. Oke. Nah, perintah ini menyajikan parameter-parameter lanjutan yang didukung oleh fungsi IP config ya. Oke, jadi IP config release ini ya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan dari adapter jaringan. Ya, di sini untuk melepaskan atau menghapus alamat IP. Untuk menghapus alamat IP saat ini yang diberikan oleh server DHCP atau router ya. Begitu perintah ini selesai, koneksi internet komputer saya akan terputus sementara karena komputer tidak lagi memiliki identitas alamat IP ya. Oke. Ini untuk release, untuk memutuskan jaringan. Media disconnect ya, disconnect. Di sini juga disconnect IPv4 addressnya sama sebagai Ethernet ya. Selanjutnya CLS lagi. Selanjutnya rename meminta alamat IP baru ya. Oke, kita ketik IP config nah, no operator. Oke, ini dia. Sekarang apa sih ini IP config rename ini? Nah, tadi kita sudah menunggu beberapa detik ya sampai IP kita muncul lagi. Nah, untuk jadi IPv config rename ini itu untuk menyambungkan kembali. Saya mengetik IP config rename ya untuk meminta alamat IP baru pada router atau DHCP ya. Proses ini biasanya digunakan untuk mengatasi konflik IP di dalam jaringan lokal ya, seperti yang terlihat di layar komputer.
Nah, kini sudah mendapatkan alamat IP yang baru nih, alamat IP saya nih yang baru nih. Tadi kan 51 ya. 56 atau 51. Nah, ini dia alamat IP baru saya. Oke. Kita CLS lagi. Nah, selanjutnya itu di soal itu yang ke-10 itu ada IP config display DNS ya. Oke. IP display DNS ya. Di sini itu untuk menampilkan isi cache DNS resolve, berguna untuk melihat situs yang baru diakses. Nah, jadi pada IP config display DNS ini ya, pada perintah ke-10 ini, untuk mengunjungi sebuah situs web, komputer akan menyimpan catatan alamat IP situs tersebut di dalam memori lokal yang disebut cache DNS ya. Perintah ini itu berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar riwayat cache DNS yang saat ini sedang disimpan oleh Windows. Nah, sini saya baik nih membuka ini nih. Ini dia adalah cache saya. Oke, itu IP-nya. Ya, banyak. Nah, kita CLS lagi aja. Oke, selanjutnya di sini ada Flux DNS ya. IP config Flux DNS ya. Nah, perintah ini sangat berguna untuk mengosongkan atau membersihkan seluruh size DNS lokal tadi. Jika ada situs web yang tidak bisa dibuka karena servernya baru saja berpindah IP, melakukan fresh DNS ini bisa memaksa komputer untuk mencari informasi IP yang paling baru dan akurat dari internet. Oke, sekarang coba kita ke yang tadi ya. Misal display DNS ya, IP config display DNS. Nah, di sini masih ada. Oke, ini kita enter CLS lagi. Nah, oke, kita lanjut ke perintah yang selanjutnya. Di sini tuh ada IP config register DNS. Nah, pada IP config register DNS ini, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer atau hostname dan alamat IP kita secara langsung ke server DNS lokal. Nah, ini menghemat waktu karena kita tidak perlu melakukan restart komputer agar perubahan nama atau jaringan terbaca oleh komputer. Intinya seperti itu. Ya. Kita masuk yang ketiga, diagnosis dan jaringan ya. Nah, di sini ada perintah ping ya, mengirim paket echo request untuk mengukur latensi dan keberhasilan transmisi data ke host tujuan. Misal kita ping servernya Google lah ya, 8888. Biasanya ini saya jika di kerjaan itu saya ngeping jaringan pakai 888. Nah, jika statusnya replay begini berarti koneksi internetnya ada gitu ya, pakai datanya. Nah, selanjutnya di sini ada netstat. Nah, netstat ini menampilkan statik protokol dan koneksi TCP/IP yang sedang aktif di perangkat lokal. Oke. Jadi koneksi perintah ini itu menjabarkan seluruh koneksi jaringan yang sedang aktif nih, baik yang masuk maupun yang keluar. Terus di sini juga kita bisa memantau protokol apa yang digunakan seperti TCP atau UDP ya. TCP ini TCP semua nih, TCP ya atau UDP ya. Jika ada UDP, ini saya TCP
TCP semuanya di sini ya. Ya, oke. TCP semua di sini, alamat IP asing yang terhubung juga bisa di sini ya. Serta oke, kenapa ini? Wait, sabar. Error, sabar, wait. Oke. Oke, tampaknya di sini error gitu ya. Oke. Jadi kita ini lagi, kita ke perintah selanjutnya lagi, yaitu ke yang setelah tadi sudah ya. Terus ke perintah yang ke-15 yaitu tracker, melacak rute perjalanan paket menuju tujuan dengan menampilkan state hop atau router yang dilewati. Kita coba di sini tracker. Nah, jadi pada tracker ini ya, atau enggak kita di sini deh, tracker ya, google.com gitu ya, misal. Nah, oke, sudah. Nah, di sini tracker ini ya, kita coba biarkan berjalan beberapa saat dulu ya. Kita coba tunggu dulu biar dia berjalan beberapa menit ya. Oke, sambil dia menunggu berjalan, maka kita di sini langsung saja ke perintahnya ya. Ke perintahnya di sini kita tunggu nih, ada request timeout di sini ya. Ya, perintah ini digunakan untuk melacak jalur perjalanan ya paket data komputer saya menuju target, yaitu google.com. Jadi ini membantu kita menganalisis di titik router yang kita alami gangguan atau kelambatan jika suatu saat koneksi buruk gitu ya. Nah, lanjut ke perintah selanjutnya ya. Ini sambil nunggu saya skip dulu ya. Oke, di sini masih agak lama ya, menunggu 30 ya, 30. Nah, oke, kita lanjut lagi, CLS lagi aja. Selanjutnya ada perintah yaitu ping ya, kombinasi ping dan record yang menganalisis kehilangan paket di setiap router untuk diagnostik mendalam. Ya, mendeteksi network bottleneck ya. Kita coba aja langsung di sini. Di sini kita langsung ping ya, ping, kita tembak aja si google.com ya. Oke, nah ini dia ya, pada ping ini merupakan kombinasi tingkat lanjut dari ping dan tracker tadi. Nah, ping ini tidak hanya melacak rute jalan paket ya, tidak hanya untuk melacak rute jalan paket data, tetapi juga menghitung persentase kehilangan paket ya, paket lossnya secara spesifik pada setiap router yang dilewati selama beberapa menit. Nah, ini adalah alat
terbaik untuk menemukan kebocoran ini adalah alat terbaik untuk menemukan kebocoran pada data jaringan. Nah, karena di sini lama, mungkin kita langsung Ctrl C aja, langsung CLS lagi, biar bersih ya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ada di NES-Look ya, mendiagnosis infrastruktur DNS dan memetakan domain. Kita klik di sini NES-Look Up. Ya, kita pakai Google aja. Nah, ini dia NES-Look Up dulu ya. Pada perintah ke-17 ini adalah NES-Look Up. Nah, atau name server lookup. Nah, perintah ini tuh memberikan jawaban berupa alamat IP asli dari server Google nih. Ini adalah alamat IP asli dari server Google ya, yang terdaftar di internet ya. Alat ini sangat sering dipakai untuk memastikan apakah server DNS kita berfungsi dengan normal. Nah, itu kegunaannya. Nah, oke, langsung ke perintah selanjutnya lagi, yaitu ada net ya. Nah, net, langsung saja kita di sini ketik aja interface show interface. Nah, di sini fungsi net ini, dan saya tambahkan tadi net interface show interface ini. Nah, ini adalah utilitas berbasis teks ya, yang sangat luar biasa kuat nih. Net ini memungkinkan kita mengubah konfigurasi jaringan secara lokal maupun remote ya, seperti mengubah IP statis, terus mengubah konfigurasi jaringan lah ya, pokoknya mengatur firewall ya, hingga mengontrol profil WiFi melalui perintah berbasis teks ini ya. Net ya, show interface. Oke, pokoknya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah perintah route. Nah, pada perintah route ini ya, route print ya, route ya, memanipulasi tabel print IP router. Nah, ini dia route print ya. Pada yang ke-19 ini, dengan menambahkan opsi print ya, tadi saya menambahkan opsi print nih, dan route doang, seperti ini doang. Nah, saya menambahkan opsi print. Nah, route opsi print. Nah, maka dia akan mengeprint nih ya. Perintah ini akan memunculkan tabel routing komputer saya ya. Tabel ini bertindak seperti peta penunjuk arah bagi sistem operasi untuk menentukan lewat jalur atau kartu jaringan mana sebuah paket data harus dikirim agar bisa sampai ke tujuan secara efisien gitu. Nah, yang terakhir itu ada perintah net ya, mengelola sumber daya jaringan, akun dan layanan sistem. Nah, kita net gitu ya, tuh akun komputer config ya, kita net ini ya, net atau net user aja deh. Nah, pada perintah ini adalah alat administrasi multifungsi ya, bawaan Windows. Kita bisa menggunakannya untuk mengelola akun pengguna komputer, melihat folder atau printer yang sedang dibagikan ke jaringan ya, fitur sharing ya, hingga menghidupkan dan mematikan layanan sistem service. Nah, oke. Sekarang sudah selesai. Ini dia perintah-perintahnya ya. Kategorinya navigasi itu ada CD, CLS, dan dir ya. Itu fungsi utama itu manajemen tampilan dan folder konsol. Terus ada kategori konfigurasi IP. Nah, itu ada IP config ya. Itu ada IP config garing all, ada IP config garing release, ada IP config garing renew. Nah, pengaturan identitas alamat jaringan.
Nah, terus yang ketiga itu ada diagnostik DNS ya. Plus DNS, lookup, resolve nama, domain, dan pembersihan cache ya. Uji performa nih, ada ping, ada tracket, ada pet ping ya, analisis, latensi, dan router pakai data. Nah, yang ketiga ada sistem jaringan, net root, netstat. Nah, di sini ada administrasi layanan dan statistik koneksi. Ya, terima kasih, laporan ini dilengkapi dengan bukti rekaman video praktik. Nanti saya akan kirim video praktiknya di menu UT-nya, di menu dashboard-nya di situ ya, saya taruh di bawah. Nah, demikianlah demonstrasi dan penjelasan hasil praktik dari 20 perintah komen prom untuk tugas 2 jaringan komputer melalui praktikum ini ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap perintah-perintah CMD ini sangat krusial baik untuk melakukan konfigurasi harian maupun untuk melakukan langkah troubleshooting awal ketika terjadi masalah pada jaringan. Ya, seluruh proses praktik ini telah direkam dan link videonya akan segera dilampirkan pada lembar pengumpulan tugas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan atau Ibu dosen serta semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam ya. Terima kasih. Dadah.